yakni kehidupan dunia ini, kenikmatan dunia, kenikmatan yang akan lenyap sebentar saja. Kenikmatan yang jangankan bendanya, rasanya pun di dunia ini berbeda. Senikmat-nikmatnya makan di dunia, kalau sudah kenyang berubah rasanya. Tidak nikmat. Suapan yang pertama ketika kita makan dengan suapan yang terakhir itu beda, Pak. Mun ki da adaan kasata temu antara acen bencia kapi. Biasanya saya temu bila pun dibudi. Ai mak bekton jor anas sana. Bek acen. Nah, ini berarti kenyang nih kamu. Mun reng lapar nih pas tak temu campur antara sana cia bener. Bahkan aing sesubung rasana mun bak tepan laparnya. Tapi tekaan la kopi mun bekto na kenyang pahit temu. Beu kopi na aja. Tak nyaman. Mun bekto na lapar pelka. Kama mata'nahu mata'al hayatid dunya summa huwa yaumal qiyamati minal muhdarin. Kemudian dia pada hari kiamat termasuk orang-orang yang diseret. yakni ke dalam neraka. Yang dimaksud adalah orang yang dimaksud lafaz pertama ini adalah orang mukmin, dan pada lafaz yang kedua itu orang-orang kafir. Jadi kata Allah, tak sama nanti yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan kebaikan dan ketaatan kepada Allah, itu akan diberikan janji yang terbaik, wa'dan hasanah. Apa janji yang terbaik? Yaitu surga. Sedangkan orang yang diberikan dunia oleh Allah, kama matta'nahu mata'al hayatid dunya, diberikannya dia kenikmatan dunia, itu tidak sama dengan janji Allah nanti yang akan diberikan di akhirat. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan orang yang beriman itu harta, itu bukan disuruh ditumpuk ya. Ketika Allah memberikan kelebihan kepada kita berupa harta yang banyak, itu bukan disuruh ditumpuk. Ini bedanya kita dengan orang non-muslim. Kalau orang yang tak beriman, dia ketika semakin banyak hartanya, semakin menumpuk hartanya. Kalau kita ketika semakin banyak harta, malah datang perintah Allah untuk wajib berzakat. Berinfak, jadi ada zakat, ada infak, ada sedekah, ada wakaf. Ya. Jadi dalam Islam kita diajarkan untuk bagaimana memikirkan akhirat. Tapi ingat jangan sampai lupa dunia. Jadi untuk menuju akhirat itu kita butuh dunia. Karena kita sekarang hidup di dunia. Jadi ketika kita bersedekah, kita berinfak. Sekali lagi masalah infak ini, lebih dahulu mana memberi kepada keluarga atau memberi kepada orang miskin? Keluarga dulu, Pak. Jadi infak itu yang paling utama itu pada orang tua kalau masih hidup. Selanjutnya baru kepada keluarga kerabat dulu, baru selanjutnya anak yatim, baru selanjutnya orang miskin. Kami salam ketika pun pada keluarga sejat miskin dan yatim, kini apakah ada? Ya. Jadi kita memikirkan orang-orang yang di sekitar kita. Tapi misalnya pada tetangga miskin, pada keluarga kerabat tak begitu miskin seperti tetangga kita, mengikir tetangga kita. Jadi kondisional ya. Dan ingat, sedekah itu tidak wajib. Yang diwajibkan oleh Allah itu hanya zakat. Tapi cerai juga tak beki ya Allah. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah pada hari di waktu dia menyeru mereka. Yang dimaksud adalah Allah menyeru mereka, fa yaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian menduga. Jadi kata Allah kepada orang-orang yang musyrik, kepada orang-orang yang minta kepada Allah, aina syuraka'i alladzi kuntum taz'umun.
di mana sekutu-sekutu yang dulu kalian duga kalau dia itu setara denganku, kata Allah. Qala alladzina haqqa 'alaihimul qawlu berkatalah orang-orang yang telah tetap hukuman atas mereka, yakni mereka harus masuk ke dalam neraka. Mereka adalah para pemimpin kesesatan. Rabbana haula'il ladzina awwayna. Ya Tuhan kami, mereka inilah orang-orang yang kami sesatkan itu, yang dimaksud. Awwaynahum, kami telah menyesatkan mereka. Yaitu setelah kami sesatkan mereka, maka mereka pun tersesat. Kama ghawayna, sebagaimana kami sendiri sesat. Jadi katanya pemimpin orang-orang yang menyesatkan, makanya hati-hati Pak, kita tidak boleh fanatik kepada orang. Ya? Tidak boleh fanatik kepada orang. Karena pakik ni kata andik reng dalam Pak, sobu. Pakik ni kebik tiba bang. Tugas seorang ustaz, ulama itu mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Tak bisa panjenengan akan tongga kulah, akan tongga kiai serah, ustaz fulan tak bisa. Jadi meskipun akan tonga minta tolong, mun aban tak bertakwa tak bisa. Karena pakainya kebik tiba-tiba. Nabi pernah berpesan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah tangana ya pemutur, bertakwa ke Allah, patakok ke Allah, karena pakik nang ya juna Allah orang Nabi tiba nikah Siti Fatimah Pak. Jadi kalau di dunia itu penting nasab, menang akhirat tak butuh nasab. Di pakik mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Beda orang makanya kalau ikut-ikutan, apalagi orang ini nanti membawa pemahaman yang sesat ya. Perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka mereka akan berkata, ini bukan kata saya, kata Allah di Al-Quran. Mereka akan berkata apa? Rabbana haula'il ladzina awwaynahum kama waghayna. Ya Tuhanku, mereka dulu aku sesatkan sebagaimana aku juga tersesat, katanya. Tabarra'na, katanya mereka, kami ya Allah tidak maksa mereka. Tabarra'na, kami menyatakan berlepas diri ilaika, kepada engkau, yakni dari mereka. Makanu, mereka sekali-kali iyana ya'budun, tidak menyembah kami. Yani untuk memelihara kesengsaraan nanti di akhir hayat. Wa qila da'u syuraka'akum, dikatakan kepada mereka, serulah oleh kalian sekutu-sekutu kalian. Sebentar dulu. Halo, gimana Imam? Halo. Masjid Baitur Rahim Pak Imam. Assalamualaikum. Pak Imam pesat Pak itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qila da'u syuraka'akum, dikatakan kepada mereka, serulah oleh kalian sekutu-sekutu kalian, yaitu berhala-berhala yang kalian yakini bahwa mereka adalah sekutu-sekutu Allah. Fada'auhum falam yastajibu lahum, lalu mereka menyerunya, maka sekutu-sekutu itu tidak memperkenankan mereka, tidak menjawab seruan mereka. Wara'aul azab, dan mereka melihat azab. Wara'aul azab, lalu mereka melihat azab. Mereka yang diseru itu melihat azab. Lau annahum kanu yahtadun, kiranya mereka dahulu menerima petunjuk sewaktu di dunia. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah pada hari di waktu Allah menyeru mereka.
Seraya berkata apa? Fayaqulu madza ajabtumul mursalin. Apakah jawaban kalian kepada para rasul yang diutus kepada kalian? Fa'amiyat, maka gelaplah, alaihimul abna'u alaihimul amba'u, maka gelaplah bagi mereka segala alasan. Maksudnya alasan yang menyelamatkan diri mereka tidak dapat mereka kemukakan. Yauma idzin, pada hari itu mereka tidak dapat menemukan alasan agar dirinya dapat selamat dari azab. Fahum la yatasaalun, karena itu mereka tidak saling tanya menanya. Jadi mereka ini nanti saling diam saja. Fa amma man taba wa amana wa amila shalihan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Allah menceritakan bagaimana nanti orang-orang yang mempersekutukan Allah dengan apapun saja, mulai dengan manusia, dengan batu, dengan jimat, semua dengan benda-benda, semua makhluk Allah mempersekutukan Allah dengan malaikat, semuanya mempersekutukan Allah dengan nabi. Karena orang Kristen itu kan mempersekutukan Allah dengan nabi. Yahudi juga dengan Uzair atau dengan malaikat. Maka semuanya nanti, atau apalagi dengan berhala-berhala, patung-patung. Maka nanti ketika di hari kiamat Allah akan berkata, coba minta tolonglah kalian kepada patung-patung yang disembah oleh kalian, kepada sekutu-sekutu yang dianggap oleh kalian sama denganku, kata Allah. Maka mereka itu tidak akan bisa menolongnya. Dan nanti di akhirat mereka tidak akan bisa mengemukakan alasan untuk bisa selamat, tidak bisa. Nah, maka ini jangan sampai terjadi kepada kita nanti di akhirat. Maka ayat setelahnya di ayat 67, nah, ini ada ajakan. Fa amma man tabah, adapun orang yang bertaubat. Ustaz, berarti saya yang selama ini misalnya yang melakukan kesalahan bagaimana? Nah, makanya sebelum meninggal dunia Allah masih terima taubat. Fa amma man taba, adapun orang yang bertaubat dari kemusyrikan, wa amana, dan beriman, percaya kepada keesaan Allah, wa amila sholihan, serta mengerjakan amal yang soleh, amal-amal yang diwajibkan oleh Allah, fa asa an yakuna minal muflihin, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung, selamat berkat adanya janji Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u, dan Tuhanmu menciptakan apa saja yang dikehendakinya. Wa yakhtaru, dan memilih apa yang dikehendakinya. Maka lahum, sekali-kali tidak ada bagi mereka, yakni bagi orang-orang musyrik, al-khiyaratu, pilihan. Maksudnya mereka tidak mempunyai pilihan apa-apa. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum, dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka, yakni yang dirahasiakan di dalam hati mereka berupa kekafiran dan dosa-dosa lainnya. Wa ma yu'linun, dan apa yang mereka nyatakan, yakni dengan lisan yang dijelaskan terang-terangan secara lisan. Wa huwallahu la ilaha illahu, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, tidak ada Tuhan selain Dia. Lahul hamdu, Dia adalah zat yang la ilaha illahu, dialah Tuhan, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Lahul hamdu, baginya lah segala pujian, fil ula, di dunia. Jadi segala pujian di dunia itu milik Allah. Wal akhirati, dan di akhirat, yaitu ketika nanti di surga. Walahul hukmu, dan baginya lah segala penentuan, yakni keputusan yang pasti terlaksana. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepadanya lah kami dikembalikan semuanya.
atau wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian dikembalikan kepadanya. Yani di akhirat nanti. Abu Ali belum sampean ke Allah. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul lail. Katakanlah kepada penduduk Mekah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aitum, terangkanlah kepadaku. Ceritakanlah kepadaku, in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Jadi kata Nabi, Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad, coba katakan kepada penduduk Mekah. Apa yang perlu dikatakan? Ara'aitum, terangkanlah kepadaku, ceritakan kepadaku, in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan. Jika Allah menjadikan untuk kalian malam itu terus menerus, maksudnya selama-lamanya, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, man ilahun wairullah, siapakah Tuhan selain Allah? Yang diduga oleh kalian, ya'tikum bidiyain, yang akan mendatangkan sinar terang kepada kalian. Afala tasma'un, maka apakah kalian tidak mendengar? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, coba Muhammad, kabala ke orang yang saya cengkal, saya tak atorok, saya pakun mempersekutukanku, kata Allah. Tanya akil, seandainya Allah ini mau menjadikan malam sampai hari kiamat, kira-kira bisa sekutu-sekutu mereka itu bisa mendatangkan siang. Sekali lagi kata saya kemarin, kita adik pembantu kopok buih buta boy tak setuju, apa boleh adik Tuhan kopok buih bu. Misalnya sampean butuh pembantu untuk masak-masak, ternyata saya daftar bade si buih, bade si buta, bade si kopok, bade si setro. Akhirnya buat terima, kita terima, bahagia narosakan kepiye. Epateti pembantu tak lulus, apa boleh epateti itu Tuhan. Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikum, katakanlah kepada mereka, ara'aitum, terangkanlah kepadaku, in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan, jika Allah menjadikan untuk kalian siang itu terus menerus, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, man ilahun wairullah, siapakah Tuhan selain Allah? Menurut dugaan kalian, ya'tikum bilailin taskunun, yang akan mendatangkan malam kepada kalian, yang kalian berdiam diri, yakni bisa istirahat, fihi, padanya, yakni dari kelelahan dan kecapean. Afala tubsirun, maka apakah kalian tidak memperhatikan kesalahan yang kalian lakukan sekarang, yaitu berupa perbuatan syirik. Oleh karena itu kemudian kalian meninggalkannya. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila, dan karena rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala maksudnya, ja'ala lakumul laila, ja'ala lakumul laila, dia menjadikan untuk kalian malam, wan nahara, dan siang, litaskunu fihi, supaya kalian beristirahat padanya, yakni pada malam harinya istirahat, walitabtahu min fadlih, dan supaya kalian mencari sebagian dari karunia-Nya pada siang hari, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa waktu siang dan malam. Ki kekuluban sambian karena sudah kebiasaan, Pak. Seakan-akan siang di malam ini kebiasaan. Ya, tanah menikir-nikir pikir bagaimana panas sengkimun makin lebih AC. Lambat panas melulu kan keris sebagaimana. Wa yauma yunadihim, dan ingatlah ketika di hari Allah, waktu Allah menyeru kepada mereka, fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian katakan. Ayat ini disebutkan kembali oleh Allah sebagai pendahuluan dari kisah selanjutnya nanti yang diungkapkan oleh ayat ini setelah ini. Jadi diulang lagi, wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun, mana sekutu-sekutu yang kalian anggap itu sama denganku. Wa naza'na min kulli ummatin, dan kami datangkan, kami hadirkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, yakni seorang nabi, Pak.
yang menyaksikan apa yang telah mereka katakan. Fakulna, lalu kami berkata kepada mereka, hatu burhanakum, tunjukkanlah bukti kebenaran kalian yang menunjukkan kebenaran dari kemusyrikan yang kalian lakukan. Allahu Rabbi, hati-hati Pak, hati-hati. Jangan pernah menduakan Allah dengan apapun, dengan jimat, dengan pokoknya yang berpotensi ya, dengan jimat, dukun, ya, ke kuburan, karena pagi ketika sudah hari kiamat, maka ketika bangkit Allah akan berkata kepada orang-orang yang mempersekutukan Allah, apa kata Allah? Allah akan kumpulkan seluruh kaum, Allah akan datangkan Nabi. Kalau kita Nabi Muhammad yang akan didatangkan untuk menyaksikan. Kemudian Allah bertanya, apa? Fakulna burhanakum. Fakulna hatu burhanakum. Coba tunjukkan dalil kalian, kenapa kok kalian melakukan ini? Kenapa kalian mempersekutukanku? Apakah itu ajaran nabi-nabi kalian? Apakah itu ajaran rasul-rasul kalian? Kayaknya ziarah kubur itu boleh, tapi minta ke kuburan itu tidak boleh. Mendoakan ke kuburan itu boleh. Dianjurkan dalam Islam untuk mengingat kematian. Fa'alimu annal haqqa, maka taulah mereka bahwasanya yang hak, yang pantas jadi Tuhan itu siapa? Lillahi, hanya kepunyaan Allah. Tiada seorang pun yang berserikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang setara dengan Allah. Wa dhalla, dan lenyaplah, yakni hilanglah, anhum, dari mereka, makanu yaftarun, apa yang dahulunya mereka ada-adakan. Yakni sewaktu di dunia, yaitu dakwaan bahwa di samping Allah itu ada Tuhan yang lain, maka maha tinggi Allah dari segalanya. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya, akan menceritakan tentang inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Menceritakan nanti bagaimana Qarun yang sombong dengan kekayaannya. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Nasrullah wa fathu qarib. Wabasyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.